Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian kelas 9 SMP Negeri 27 Purworejo bersama Pak Eko masih di dalam channel mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini insya Allah kita akan belajar pada KD memahami Quran Surah Az-Zumar ayat 53 tentang optimis, Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang ikhtiar, dan Quran Surah Ali Imran ayat 159 tentang tawakal. Bagi anak-anakku sekalian yang sudah membekali diri dengan buku siswa, silakan dibuka buku siswanya halaman 129 sampai dengan 131. Berikut Pak Eko akan share materi yang bersama-sama akan kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan tampak di layar HP atau monitor Anda, yaitu Quran Surah Az-Zumar ayat 53 tentang optimis, Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang ikhtiar, dan surat Ali Imran ayat 159 tentang tawakal. Masih ingat bacaannya anak-anak sekalian yang kemarin kita baca bersama-sama? Sudah ada yang hafal? Oke, terima kasih. Bagi yang sudah hafal, bisa segera upload audio hafalannya pada link yang tersedia di APK SMP Negeri 27 Purworejo. Pak Eko akan baca sekali lagi untuk membantu ingatan kalian bagi yang masih lupa-lupa ingat. Mari bersama-sama bagi yang sudah hafal, kita baca kembali ayat yang pertemuan kemarin sudah kita pelajari bersama-sama, kita baca bersama-sama. Wahid isnain salasa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya kemarin, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, surah An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Thumma yujzahul jazaa'al awfa. Wa anna ila rabbikal muntaha. Terjemahnya anak sekalian, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ayat 40, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. 41, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. 42, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Jangan lupa anak-anak, bagi yang ingin membaca ulang, mendengarkan ulang, mengetahui terjemahnya ulang, silakan bisa klik pada alamat website Kemenak yang kemarin Pak Eko sampaikan, yaitu alquran.kemenak.go.id/surah/enter. Insya Allah mudah untuk digunakan belajar membaca Al-Quran
serta mengetahui terjemahnya. Ayat yang ketiga anak-anak, surah Ali Imran, surah urutan ketiga dari Al-Quran, ayat ke-159. Kita potong dari tengah saja anak-anak sekalian, dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apabila kamu telah bercita-cita, telah membulatkan tekad, maka bertawakallah, berserahlah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Shadaqallahul adzim. Ayat yang pertama memberi pesan berharga kepada kita untuk berperilaku optimis. Lawan katanya optimis adalah pesimis. Jadi pengertian optimis adalah berpikir positif, percaya diri, tidak mudah putus asa. Anak-anak bisa lihat gambar yang Pak Eko tampilkan di sini. Ya, betul. Ini Olimpiade Tokyo. Anak-anak sering melihat di televisi ya, yang saat ini sedang berlangsung. Ada atlet angkat besi Indonesia. Coba anak-anakku bayangkan. Di sana ada barbel angkat besi. Ketika atlet ini sudah memegang stick dari barbel, batangnya sudah dipegang. Kira-kira apa yang sedang dia rasakan anak-anakku sekalian? Iya, betul. Atlet ini dia punya optimisme bahwa saya insya Allah bisa. Dia sedang berpikir positif, insya Allah bisa mengangkat barbel ini. Walaupun nanti entah bagaimana kelanjutannya, tapi itulah yang namanya optimis. Jika dia tidak optimis, tentu pasti akan dia tinggalkan barbel itu. Banyak sekali contohnya anak-anak sekalian. Coba kalian lihat. Ketika atlet lari sedang melakukan start. Mereka penuh optimisme bisa menyelesaikan lap demi lap. Bahkan mereka punya optimisme, punya pikiran positif bahwa mereka akan juara. Maka perilaku seperti itulah yang perlu dibangun pada diri kalian masing-masing. Contoh, yakin bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Memang hari-hari ini semakin banyak di sekitar kita warga yang dengan lantaran COVID menjadi meninggal. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang-orang yang ekonominya menjadi terganggu dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita tetap harus meyakinkan diri sendiri, menanamkan keyakinan, berpikir positif bahwa COVID ini insya Allah akan berlalu. Meyakini bahwa Allah menciptakan penyakit juga dengan obatnya. Contoh yang lain, yakin bahwa suatu saat dapat bersekolah seperti waktu normal sebelum pandemi. Anak-anak harus tetap yakin, sehingga di rumah harus tetap belajar dengan baik sekalipun dari jarak jauh. Hikmahnya jika kita mau membiasakan diri memiliki sifat optimis adalah tidak takut untuk bercita-cita. Tidak takut untuk bercita-cita. Sekolahnya kita mungkin belum baik, tapi jangan takut untuk bercita-cita yang tinggi. Menjadi dokter, menjadi astronot, menjadi presiden, dan sebagainya. Jangan takut untuk bercita-cita. Hikmah yang selanjutnya, tidak mudah minder atau rendah diri. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa berpikir positif, sudah terbiasa percaya diri. Kemudian pikirannya luas, tidak mudah putus asa, tidak mudah kemudian gantung diri dan sebagainya, tidak mudah stres, tidak mudah depresi. Kenapa? Karena selalu percaya diri, berpikir positif bahwa masa depan akan datang dengan lebih baik. Setiap orang mungkin punya masa lalu yang kurang baik, tapi percayalah masa depan adalah milik kita
dan bisa kita tatap dengan lebih baik lagi. Yang kedua adalah ikhtiar. Ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Lawan katanya ikhtiar adalah malas. Pengertian ikhtiar berupaya dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma berupaya, bukan cuma bekerja, tetapi berupaya dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada kata sifatnya, sungguh-sungguh. Contoh, mengikuti pembelajaran jarak jauh bukan cuma sekedar ikut PJJ, bukan sekedar buka HP, bukan sekedar membalas WA dari Bapak Ibu guru, tetapi mengikuti PJJ secara bertanggung jawab. Ini yang namanya ikhtiar. Jadi, jika baru mengikuti PJJ, tapi tidak mengikuti pembelajarannya dengan baik, tidak mau belajar mandiri dengan baik, tidak mengikuti penilaiannya dengan baik, malas-malasan, lambat-lambatan, itu belum termasuk kategori ikhtiar yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, mau berusaha mencari tambahan informasi pelajaran secara mandiri. Cari bukunya ada, buku siswa ada, modul ada, internet ada. Gunakan itu sebanyak mungkin untuk menambah informasi. Hindari, kurangi permainan-permainan dan aktivitas gadget HP yang tidak bermutu. Contoh yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua di rumah sekuatnya. Membantu mencuci, membantu menyapu, membantu ngarit, membantu untuk menjaga warung, dan sebagainya. Termasuk gambar yang sudah Pak Eko tampilkan ini yaitu menjaga protokol kesehatan 3M. Bagian dari ikhtiar kita untuk menjalani masa-masa pandemi COVID-19 ini. Yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker. Hikmah jika kita berperilaku ikhtiar adalah terhindar dari sifat malas. Anak yang malas, anak yang terlalu banyak memegang HP, biasanya karena dia juga malas membantu pekerjaan orang tua, malas mencari tambahan informasi pelajaran, malas mengikuti segala kegiatan dengan bertanggung jawab. Kemudian hikmah yang kedua, hidupnya penuh vitalitas, banyak acara, tidak nganggur, tidak bingung, tidak melamun. Kenapa? Banyak sekali yang bisa dia kerjakan untuk mengisi hidupnya dengan banyak ikhtiar. Dan yang ketiga, terhindar dari membuang waktu yang sia-sia. Terakhir, anak-anakku sekalian, adalah tentang tawakal yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 159. Pengertian tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, menunggu hasil ujian dengan tenang dan doa, berserah. Sudah dikerjakan ikhtiarnya dengan baik, misalnya belajar dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, dikerjakan dengan baik, diteliti dengan baik, setelah itu maka bertawakallah, berserah diri, berdoa. Jadi bertawakal itu setelah kita berikhtiar dengan maksimal. Contoh yang kedua, meninggalkan motor yang telah dikunci, baru diiringi doa agar tidak hilang. Jadi kalau motor ditinggal tanpa dikunci bukan tawakal, walaupun berdoa. Meninggalkan motor harus dengan dikunci dulu, baru berdoa mudah-mudahan tidak hilang. Dan contoh yang lain. Hikmah jika kita berperilaku tawakal adalah jika menemui kegagalan, tidak mudah putus asa atau menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Dan jika sukses, tidak akan berbangga. Karena pada awalnya semua berasal dari Allah dan telah dipasrahkan kepada Allah. Misalnya, ketika kita menanam padi, setelah selesai matun, menunggu hasil panen. Sambil menunggu hasil panen, kita berdoa, kita serahkan pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan panennya baik. Jika panennya baik juga darimu, jika panennya belum baik juga dari Engkau. Maka ketika panennya baik, dia tidak akan bangga, tidak akan sombong, tidak akan pamer. Kenapa? Karena dari Allah. Sebaliknya kalau panennya belum baik, dia tidak akan putus asa, tidak akan menyalahkan keadaan karena dia sudah dari awal menyerahkan kepadanya pada Allah. Maka tidak baiknya hasil panen juga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal ini, anak-anakku sekalian akan menjadi pribadi-pribadi yang menawan, pribadi-pribadi yang unggulan di masa yang akan datang. Demikian anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya
penilaian pengetahuan dan pemahaman ayat dan sikap berupa tes tulis, dan penilaian diri berupa non-tes, tersedia pada link yang ada di APK SMP Negeri 27